Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, semua peristiwa itu tidak pernah lepas dari hikmah. Apapun yang terjadi, dari daun yang jatuh, dari air yang mengalir, sampai ditemukannya emas ataupun perak, semuanya itu selalu memiliki hikmah terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka kita harus betul-betul menjawab. Dan bisa jadi jawaban setiap orang di antara kita beda-beda dan beragam dan variatif. Sebesar kita mengeksplor apa hikmahnya seorang Umar Mita itu diberikan keturunan. Itu yang kita harus paham. Yang menarik adalah, saya pernah ngobrol dengan salah satu anak muda, umurnya 30 tahun. Beliau sebagian tubuhnya bertato. Ketika beliau ngobrol habis kajian bersama saya ngobrol agak dalam dengan beliau. Saat itu saya nanya, antum sudah nikah? Mas, sudah Ustadz. Gitu. Sudah punya keturunan? Anak, sudah Ustadz. Anak antum apa? Anak antum laki-laki atau perempuan? Perempuan Ustadz. Saya lalu berkata, Masya Allah ya, seneng ya dapat anak perempuan, karena laki-laki secara fitrah biasanya menginginkan anak perempuan. Lalu saya tanya sama beliau iseng-iseng, antum tahu hikmah nggak Mas? Tahu Ustadz. Kira-kira kalau antum, kenapa antum nikah dikasih anak perempuan? Ternyata beliau langsung bisa menjawab tanpa mikir panjang. Apa hikmahnya beliau sampaikan saat itu? Dan saya tidak menyalahkan hikmah yang beliau temukan. Dia ngomong sama saya, Allah itu ngasih saya keturunan pertama kali perempuan, bukan laki-laki Ustadz. Supaya saya tobat Ustadz. Saya tanya, kenapa antum langsung mengatakan kalimat itu? Iya Ustadz. Maaf Ustadz, saya bukan bermaksud membuka aib saya dan dosa saya. Saya ini adalah orang yang dulunya banyak mempermainkan perempuan. Saya suka sekali mempermainkan perempuan, suka sekali saya pindah dari satu hati ke hati, dari satu pelukan ke pelukan orang lain. Ini sebelum saya ngaji Ustadz. Tapi ketika saya akhirnya menikah, ya saya betul-betul pastikan saya ini menikah ketika saya sudah siap. Dan ketika saya mendapatkan hasil USG-nya itu adalah seorang perempuan, maka saya tuh mikir, kenapa kok Allah berikan pertama kali perempuan? Ternyata saya menemukan hikmah untuk saya. Oh, berarti Allah itu ngirimkan kepada saya alarm. Ini loh anaknya perempuan, kalau kamu masih melanjutkan pesta-pesta yang kamu lakukan kepada banyak perempuan ketika kamu mempermainkan mereka dan pindah dari satu pelukan ke pelukan perempuan lain, nih loh anakmu perempuan, anakmu bisa digituin sama orang lain sebagaimana kamu gampang berbuat semacam itu dan seenaknya melakukan itu kepada banyak perempuan. Itu hikmah. Akhirnya ketika orang itu menemukan hikmahnya, maka Masya Allah. Maka akhirnya ketika beliau menemukan hikmahnya, tepat ketika beliau mendapatkan hasil USG, dari istrinya ketika istrinya periksa perempuan, maka dia berpikir panjang, tidak bisa tidur beberapa hari sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua dunia gelap dan dunia kelam yang pernah dia bersahabat dengannya. Itu namanya hikmah. Banyak hal dalam kehidupan ini kalau kita tidak sering mengembalikan hikmah pada kehidupan kita, maka banyak peristiwa itu akan hilang tanpa memberikan pelajaran pada kehidupan kita. Padahal Allah tidak mungkin menggelar banyak peristiwa dalam episode kehidupan manusia tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Sutradara yang andal, sutradara yang pintar, yang mendapatkan nomini Oscar ataupun Piala Citra, pasti sutradara itu akan betul-betul memikirkan setiap detail scene supaya setiap scene itu memiliki makna dan memiliki ketersambungan dengan scene-scene berikutnya. Itu baru sutradara. Allah itu Al-Hakim, tapi Allah Al-Alim. Allah itu maha hikmah, Allah itu maha ilmu, Allah itu maha referensinya, maha ilmunya setiada batas. Tidak mungkin Allah menggelar kehidupan fulan, kehidupan fulan, kehidupan fulan. Ibarat film yang Allah putarkan pada kehidupan manusia based on true story tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Tidak mungkin. Kalaulah seorang sutradara ketika menggelar film, pasti setiap scene-nya itu memiliki ruh yang memiliki keterkaitan dengan scene berikutnya. Apalagi Allah. Dan Allah memberikan hikmah untuk kita. Ini pasti ada. Saya obrolkan sejenak. Saya 3 hari yang lalu kumpul sama Mas Sigit, kumpul sama Mas Sabto, kumpul sama beberapa santri.
Kita membicarakan tentang proyek di satu tempat makan. Ketika kami sudah selesai rapat, saya keluar. Lalu saya mendapati ternyata parkir mobilnya itu agak jauh. Kira-kira 100 meter. Yang lain parkirnya dekat-dekat di situ. Sempat saya tanya sama santri yang membawa mobil. Kok parkirnya jauh banget? Iya Ustaz, tadi parkirnya di sini penuh. Diarahkan sama tukang parkir di sana. Oh gitu, ya sudah. Qadarullah, setelah mobil kita pelanggan dan customer yang lain mendapatkan parkir yang lebih dekat. Kita yang lebih dulu justru mendapatkan parkir yang lebih jauh karena pas kita datang parkirnya penuh. Saya tuh mikir, kok jauh banget ya dibandingkan mobil lain. Belum saya mencoba untuk memikirkan lebih lanjut, mobil datang, saya naik mobil. Akhirnya karena perjalanan ngambil mobil agak jauh, akhirnya jemputnya juga agak butuh waktu sedikit lebih lama. Akhirnya kami naik mobil. Kami muter, dan ketika kami muter, tiba-tiba pegawai di tempat makan kami mengundang kami, bertepuk tangan. Dia memanggil kita, Pak, ada handphone yang ketinggalan. Ternyata salah satu tim kita handphonenya ketinggalan. Saya langsung berkata kepada seluruh yang ada di mobil, Masya Allah ya, ternyata Allah jadikan kita mobilnya tadi tidak bisa parkir di depan restorannya, karena sesungguhnya memang handphone kita ketinggalan. Yang mana kalau kita tadi mendapatkan parkirnya itu dekat, mungkin kita sudah jauh. Dan kita mungkin akhirnya kebingungan mencari handphone hilang yang ada di tim kita itu. Tapi karena kita parkirnya agak jauh, membutuhkan waktu untuk mengambilnya, membutuhkan waktu untuk menjemput kita. Akhirnya ketika pegawai itu keluar dari restoran untuk mengembalikan handphone, kita masih di depan restoran itu. Itu hikmah. Itu hikmah. Oleh karenanya inilah yang menjadikan para ulama lalu mengatakan dan menjelaskan kepada kita. Kenapa kita dikasih oleh Allah itu keturunan? Itu kan hikmahnya harus ditemukan supaya kita lapang. Kalau kita tidak mampu menemukan hikmah dari setiap episode yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka menjadikan kita akan tidak bisa mengendalikan diri kita ketika kita mendapatkan satu peristiwa dan episode. Kalau kita tidak pahami hikmahnya dulu. Maka ini pertanyaan yang harus selesai dulu. Ada yang mereka mendapatkan hikmah. Oh, saya dikirimin anak karena saya dulu sering mempermainkan perempuan. Allah kirimkan anak perempuan. Supaya anak perempuan ini bisa menjadi rem yang menghentikan laju kemaksiatan yang aku lakukan di waktu muda. Ada orang yang mendapatkan anak lalu dia berpikir hikmah. Oh, ternyata saya setelah mendapatkan keturunan, setelahnya saya sakit. Dan ternyata anak pertama saya laki-laki, di mana hikmahnya? Ketika bapaknya dalam kondisi sakit, lalu ternyata sang anak dibuat oleh Allah mampu membantu meringankan tugas seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu. Ada yang Allah kirimkan kepadanya satu hikmah. Yaitu hikmahnya apa? Yaitu hikmahnya ketika seorang wanita mungkin terkecewakan, terdolimi dengan banyak hal bersama dengan sang suami. Allah kirimkan anak salah satunya untuk melewati masa-masa ujian yang mereka lewati dalam kehidupan. Ketika mereka melihat tatapan polos seorang anak yang Allah berikan untuk mereka. Hikmah itu pasti ada. Dan kewajiban kita nomor satu adalah menemukan setiap hikmah itu. Supaya anak tidak hanya sekedar lalu lalang datang dalam teras kehidupan kita. Lalu kita berikan makanan, lalu menjadi besar, lalu akhirnya menikah. Lalu tanpa sadar kita ngomong, wah cepat banget ya waktu berlalu. Kayak kemarin masih kecil, sekarang sudah gede. Itu karena kita mungkin salah satunya tidak memahami hikmah. Allah itu tidak mungkin menetapkan satu episode apapun tanpa hikmah. Mustahil, nonsen. Allah itu memberikan sesuatu tanpa hikmah pada kehidupan kita. Dan kita, kalau kita merujuk kepada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, di dalam kitabnya Syifa'ul Alil, setiap peristiwa, seorang mukmin kalau dia ulul albab, dia harus menemukan hikmahnya apa ya dikasih keturunan sama Allah. Hikmah itu, kalau kita kembalikan kepada ilmu, ada dua. Hikmah kecil sama hikmah besar. Hikmah besarnya itu apa? Ya tentunya ketika Allah memberikan kepada kita keturunan supaya kita teruji oleh Allah. Apakah kita mampu mengembalikan anak itu kembali kepada Allah ataukah tidak? Itu hikmah besarnya. Di mana hikmah besar ini seragam. Semuanya sama untuk setiap muslim. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan memiliki hikmah besar. Apa hikmahnya? Di dalam kitab Ahkamul Maulud
disampaikan. Hikmah besar ketika Allah memberikan keturunan kepada manusia itu apa? Allah ingin uji manusia, apakah manusia yang mendapatkan titipan ketika mereka diberikan anak oleh Allah, mampu memanfaatkan anak itu menjadi sebuah kebaikan akhirat. Dan mampu untuk menjalankan ketaatan bersama dengan anak itu, atau justru sebaliknya. Itu hikmah besar. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Oh, hikmah besarnya adalah supaya kita itu dilihat oleh Allah. Mampu nggak mengembalikan anak yang Allah titipkan, kita kembalikan kepada jalan Allah sebagai pemiliknya. Kalau itu berhasil kita lakukan, berarti kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita tidak berhasil mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah, kepada tracknya Allah, padahal yang memberikan titipan anak itu adalah Allah, lalu kita tidak mengembalikan kepada tracknya, ya berantakan kehidupan kita. Celaka bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita akan menemukan berbagai macam kecelakaan. Itu hikmah besarnya. Ya. Nah tentunya hikmah kecilnya itu masing-masing dari kita yang harus menjawab. Dan jawaban hikmah kecil itu beragam dan variatif sesuai dengan latar belakang dan sesuai dengan hasil eksplorasi ketika kita melihat secara internal ke dalam. Ini yang kita harus mengerti. Ada yang Allah kirimkan anak kepada dirimu, ya supaya kamu lebih taat kepada Allah. Karena banyak orang yang terkadang dikasih nasihat tidak mempan. Tapi ketika dikirimkan kepada anak, maka dikirimkan kepadanya anak, justru anak itu menjadikan dia lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Ada yang semacam itu. Nah itu yang pertama yang harus kita temukan pertama kali. Ada hikmah kecil, ada hikmah besar. Hikmah kecil, setiap orang memiliki beragam jawaban. Ada hikmah besar. Dan hikmah besar itu adalah bagaimana kita mengembalikan anak itu kepada penitipnya. Dan penitipnya itu, dan yang menitipkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.